Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan kita hari ini kita belajar yakni hadis Hasan. Saya harus sambil bawa kitab dikarenakan memang di sini ada footnote yang nanti kita butuhkan penjelasannya. Jadi yang pertama saya kesini dulu ke penjelasannya, karena kalau ini nanti kita ke contoh atas. Baik, yang pertama di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Shalah ini dijelaskan bahwasanya Ma'rifatul Hasan minal hadis. Jadi kita membahas pengetahuan tentang Hasan dari hadis. Rawaina an Abi Sulaiman Al-Khattabi rahimallahu annahu qala. Bahwasanya Abi Sulaiman Al-Khattabi itu meriwayatkan, dia berkata pada hikayatihi, setelah hikayatnya, anak habiba inda ahlihi yuqasamu ila aqsami thalathati allati qaddamna dzikruha. Yang mana bahwasanya setelah menjelaskan hikayatnya, beliau menyampaikan bahwasanya hadis itu menurut ahlinya itu dibagi menjadi 3, yang mana telah dijelaskan oleh beliau pada penjelasan hadis sahih yang kemarin ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya al-hasan ma urifa makhrajahu washtahara rijaluhu. Nah, di sini ia mengatakan bahwasanya hadis hasan itu adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya hadis. Di sini beliau Ibnu Shalah mengatakan pakai makhrajahu. Di sini ada footnote-nya. Dikasih footnote makhrajahu di sini dimaknai begini sama beliau. Makhrajahu bi fathatil mim. Jadi mimnya memang sengaja dibaca fathah. Terus kemudian wa sukunul qa mujamah. Kemudian qa-nya disukun. Kemudian wa fathir ra, ra-nya dikasrah. Ra-nya dikasrah nih ya. Nah. Wa fathir ra fathah ra. Benar, makhrajahu. Nah, di sini beliau mengatakan begini. Wa fathir ismu makan la masdar. Ini isim makan, bukan masdar. Terus kemudian wala isim zaman, dan bukan isim zaman. Kenapa kok begitu? Summiya bidzalika li'anna kullam minar rijal arwa mahallu kharaj minhul hadis. Karena seorang setiap orang dari rijal ruwah yang mana dia meriwayatkan hadis itu adalah tempat keluarnya hadis. Maka kemudian di sini menggunakan isim makan, bukan masdar dan bukan zaman. Ya. Jadi di sini hadis hasan adalah hadis yang diketahui tempat keluarnya hadis dan masyhur para rijalnya. Para rijalnya itu maksudnya para perawinya. Jadi para perawinya itu masyhur. Nah, kata hasan itu sendiri itu maknanya apa hasan? Baik, bagus. Itu bagus. Sebenarnya pada waktu dulu hadis itu hanya terbagi menjadi 2, sahih sama dhaif. Baru setelah periodenya Imam At-Tirmidzi muncul terminologi hasan. Jadi hasan itu pada masa periodenya Imam Tirmidzi dan seterusnya ke bawah. Nah, maka dari situ bisa diketahui hadis hasan itu pada awalnya hadis yang sahih apa dhaif? Dhaif sebelumnya. Setelah pada masa periodenya Imam At-Tirmidzi, maka muncullah terminologi hasan sehingga pembagian hadis menjadi 3. Apa yang pertama? Ini kedua hasan, baru dhaif. Pertengahan yang tengah-tengah ini yang hasan. Itu muncul pada masa siapa? Mula-mulanya atau awal kali muncul? Imam At-Tirmidzi. Punya kitab apa namanya kitabnya? Kitab hadisnya Sunan At-Tirmidzi. Terus di sini Abi Sulaiman Al-Khattabi juga menjelaskan wa alaihi.
wa alaihi, dan wajib atas hadis hasan ini madaru akal hadis, yakni di sini itu subjeknya atau hadisnya ini banyak, yakni hadis hasan itu ibaratnya dia banyak hadis-hadis lain yang membicarakan hal itu, yang kemudian menaikkan derajatnya. Atau hadis ini banyak temannya dibanding kayak kemarin. Oh ternyata hadis berbicara ini ada ini dengan rawi-rawi yang berbeda. Menurut Al-Khattabi begitu. Jadi di sini hadisnya itu harus banyak hadis. Wa huwa alladhi yaqbaluhu aktsarul ulama wa yasta'milu. Yang mana di sini hadisnya itu diterima oleh kebanyakan ulama. Dan selain diterima kebanyakan ulama, wa yasta'miluhu 'amatul fuqaha, dan mengamalkannya para imam-imam ahli. Jadi syaratnya hadis hasan itu menurut Al-Khattabi dikatakan bahwasanya dia ini subjeknya harus banyak, yakni bahasan-bahasan tentang hadis yang satu bahasan tadi itu banyak. Terus kemudian hadisnya ini diterima oleh kebanyakan ulama dan diamalkan oleh para imam fuqaha. Terus kemudian warawaina an Abi Isa at-Tirmidzi radhiyallahu anhu annahu yuridu bil hasan. Sedangkan kami meriwayatkan dari Abi Isa at-Tirmidzi radhiyallahu anhu yang dimaksud hadis hasan itu seperti apa? Kalau ini langsung dari foundernya, penemunya, dari langsung Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan alla yakuna fi isnadihi man yattaham bil kidbi. Yakni yang pertama, sanad-sanad hadisnya tadi itu tidak ada orang yang muttaham bil kidbi, yang dituduh berdusta. Terus kemudian wala yakuna haditsan syadan, dan dia bukan hadis yang syad. Hadis syad kemarin gimana? Masalah selalu kan? Gimana hadis syad yang kemarin? Hadis yang tidak bertentangan dengan perawi yang lebih thiqah. Ya, terus kemudian wa yurwa min ghairi wajhin nahwi dzal. Lah ini apa ini? Maka di sini ada footnote, maka perlu dicek, dan dia diriwayatkan dari selain wajah, contohnya dzal. Apa maksudnya? Nah, di sini baru dijelaskan. Maknahu ayyakuna marwiyan min wajhaini aw aktsar. Maksudnya yakni hadis tersebut itu diriwayatkan dua wajah atau paling enggak ada dua sanad yang berbeda. Aw aktsar atau lebih banyak. Berarti hadisnya ini ada satu hadis, ya. Kemudian hadis tadi itu ada hadis-hadis lain yang mendukung minimal ada dua. Terus kemudian beliau juga menjelaskan lagi wala yashtaratu fihi ayyakuna uruduhu min tariqin akhar bilafzihi, dan tidak disyaratkan hadisnya tadi itu harus bilafzi. Jadi yakni redaksi hadisnya sama persis dengan hadis yang lainnya tadi. Misalkan ada satu hadis yang di situ derajatnya hasan, maka ada hadis lain penguatnya, dan hadis penguatnya tadi itu lafadznya tidak disyaratkan harus sama persis. Bal yakfi wuruduhu walau bimaknahu. Tetapi hadis tadi itu cukup dengan bil makna. Jadi ketika hanya intinya sama atau maknanya sama, walaupun lafadznya berbeda, itu sudah mencukupi sebagai penguat hadis hasan yang tadi. Ini menurut Abu Musa at-Tirmidzi, penemunya hadis hasan. Lalu kemudian waqala ba'dul mutaakhirin, sedangkan ulama-ulama mutaakhirin itu berkata, sebagian ulama, hadis hasan adalah al-haditsul ladzi fihi dha'fun gharib, yang mana hadis hasan adalah hadis yang di dalamnya itu ada mendekati dhaif, dekat-dekat dengan dhaif.
muhtamilun huwa al-hadithul hasan wa yasruh lil amali. Dan dia ini mencakup bahwasanya hadis hasan itu adalah hadis yang boleh diamalkan. Jadi hadis hasan itu bisa diamalkan. Kan pada awalnya hadis hasan ini masuk ke kategori dhaif. Tapi ini bisa diamalkan karena dia kemudian diangkat derajatnya ke jadi hadis hasan tadi. Terus kemudian hadis hasan itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma yang pertama al-hadithul ladzi la yahlu rijalu isnadihi min mastur. Jadi yang pertama bahasanya hadis yang mana para perawinya atau para rijalnya itu tidak ada yang mastur. Mastur itu apa artinya? Terhalangnya, ya, tertutup. Maksudnya apa sih mastur itu? Di sini dijelaskan mastur walladzi lam yaqul fihi jarahun wala ta'dil. Yang mana hadis tersebut itu tidak jelas, perawinya itu tidak jelas jarah wa ta'dilnya. Dia di dalam kitab Tahdzibul Kamal, dalam kitab Tahdzibul Tahdhib tidak ada, atau di dalam kitab Syiar A'lamil Nubala juga tidak ada. Maka dia termasuk dinamakan au naql, atau dia ini ada di dalam itu ada, di dalam kitab itu ada, tapi walam yatajarrah ahaduhuma alal akhar, tapi dia ini tidak ada yang mengkritisi. Namanya ada di kitab itu, tapi tidak ada komentar para ulama tentang rawi tersebut. Itu dinamakan mastur. Lalu kemudian wa yuqalu aidan majhulul hal. Kemudian ada yang mengatakan mastur itu ada majhul hal. Majhul hal itu enggak jelas keadaannya. Enggak jelas perawi ini siapa. Apakah dia ini orang yang thiqah kah, ataukah orang ini orang yang punya kecacatan kah, tidak jelas. Maka itu dinamakan mastur. Dan dalam hadis hasan, perawi yang mastur ini tidak termasuk. Berarti kalau perawinya mastur berarti hadisnya berarti dhaif. Paham nggak? Mau mulai goyang-goyang pikirannya. Ini ya, hadis hasan yang pertama ya. Biasa tuh gini. Gimana? Agak pelan. Oh iya, lebih pelan lagi ya. Ini hadis hasan itu adalah hadis yang mana perawinya itu bukan perawi yang mastur. Perawi yang mastur itu perawi hadis. Jadi ini perawi kan ini. Nama-namanya sanadnya ya. Sanadnya itu orangnya ini, para perawinya itu bukan mastur, tidak mastur. Nah, mastur itu apa? Mastur itu ulama tidak mengkomentari perawi tersebut, tidak jelas. Misalkan Muhammad bin Abi Adi ini misalkan ya, ini ulama tidak mengomentari ini apakah dia perawi yang kepalanya kuat, apakah dia perawi yang adil atau tidak ada yang mengomentari. Itu namanya mastur. Atau perawi tersebut ini ada perawi tapi dicek di kitab Tahdzibul Kamal, di kitab Tahdzibul Tahdhib, di Syiar A'lamil Nubala, itu tidak ada namanya. Nah, itu dinamakan mastur. Paham? Jadi hadis hasan ini hadis yang para perawinya itu bukanlah perawi mastur. Perawi mastur itu apa tadi? Ya, perawi yang tidak dikomentari para ulama dan dikomentari para kritikus hadis, biasanya bahasa gitu. Jadi perawi tersebut tidak ada kritikus hadis yang mengomentari perawi tersebut, atau perawi tersebut tidak ada di dalam kitab-kitab rijalul hadis. Ulang ya. Jadi perawi mastur itu adalah perawi yang mana tidak ada kritikus hadis yang mengomentarinya, atau nama perawi tersebut tidak tercantum di dalam kitab rijalul hadis. Paham?
perawinya nggak boleh mastur. Terus lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghairu annahu laisa mughaffalan katsiran. Mughaffalan katsirul khata'. Ya, nyambung. Jadi tidak berhak ahlinya, tidak berhak, maksudnya para sanadnya itu dia ini bukan perawi yang banyak lalainya atau banyak salahnya. Yang kedua, syaratnya perawinya gak boleh banyak lupanya dan gak boleh banyak salahnya. Kalau kita jelas tidak masuk, banyak lupa, banyak salah. Salahnya ini. Terus, paham di sini? Paham ya? Sambung. Yarmihi wa huwa muttaham bil hifdzi fil hadis. Yang nomor 3 ya. Yang nomor 3, rawinya enggak boleh tertuduh berdusta. Tertuduh saja enggak boleh, apalagi berdusta. Dia bukan muttaham bil hifdzi, ya, bukan tertuduh berdusta. Terus aulam yadhar minhu ta'ammada kidab fil hadis, atau dia ini tidak sengaja berdusta. Dia ini bukan tergolong orang yang sengaja berdusta. Maksudnya dia ini bukan tergolong orang yang sengaja berdusta. Wala sabab akhor mufsikun, dan bukan sebab akhor mufsik itu ada footnote-nya, keterangannya. Wala sabab akhor mufsik maksudnya yakni ayghairu ta'ammadal kidhb, yakni dia ini tidak sengaja berdusta. Terus kemudian yang kana zabit atin masalan mufsikotun, dan dia ini bukan seorang ahli yang bid'ah. Wa yakunu matanul hadits ma'a dzalika qad urifa bi anna mithlahu aw nahwahu min wajhin akhar aw aktsar. Terus kemudian nomor berapa berarti? Nomor berapa? Belum ada ini. Satu, rawinya bukan mastur. 2, rawinya enggak banyak lupa atau kebanyakan salah. 3, rawinya bukan muttaham bil hifdzi, maksudnya orang ini tidak jelas-jelas sengaja berdusta. Kemudian yang ke-4, sebab lain di sini maksudnya yakni maksudnya dia ini bukan ahli bid'ah. Terus kemudian nomor 5, 4-nya ini, 5-nya sebab yang lain, dia ini bukan ahli bid'ah. Yang nomor 5 ya, yang nomor 5 itu ada lihat di grup ya, kerjaannya wa yakunu matan hadits ma dalika qad urifa bi anna mithlahu amnawahu min wajhin akhar aw aktsar, yang mana hadisnya itu bersamaan dengan itu diketahui banyak hadis yang semisal dari wajah yang lain. Maksudnya apa? Ada hadis-hadis lain yang membicarakan pokok bahasan tersebut selain hadis itu. Jadi ada hadis-hadis lain. Karena hadis tentang niat, ada hadis lain tentang niat, ada hadis lain tentang niat, itu jumlahnya 2 atau lebih. Nah itu syaratnya harus begitu. Yang nomor 5, hatta iqtadoda bimutaba'atin min tabi'in rawihi ala mithlihi. Nah di sini sehingga dengan adanya banyak hadis tadi itu mendukung adanya mutabi. Nah, mutabi itu seperti apa? Nanti saya jelaskan ketika di contohnya. Saya jelaskan langsung pakai contoh nanti supaya paham. Jadi sehingga ada mutabi, yang mutabi tadi itu mengikuti hadis
satu hadis tadi itu kan ada satu hadis, ada banyak hadis kan. Nah ini mutabi ini mengikuti hadis ini, maksudnya mengikuti apa, bahasanya sama. Terus kemudian au bima lahu min syahid, atau ada syawahidnya, ada syahidnya. Saya itu apa? Nanti tak contohkan langsung lewat sini. Yang penting terus saja saya ada syahidnya. Terus kemudian wa huwa wurudu haditsin akhar bi nahwihi. Yakni syahid ini hadis yang mana, hadis yang lain yang dia turun yang semisalnya. Jadi ada hadis pendukung. Jadi hadis pendukung itu ada hadis yang mutabik, ada hadis yang syahid. Hadis yang mutabik itu seperti apa, yang syahid seperti apa? Nanti saya contohkan langsung lewat contoh ini. Terus kemudian nanti saya ulang. Fayakhruju bidzalika an ayyakuna syadan wala munkaron. Maka kemudian dengan jalan itulah maka hadis tadi itu terhindar dari syadz dan dari mungkar. Wa kalamu Tirmidzi ala hadzal qism yatanazzal. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya Imam At-Tirmidzi. Baik, ulang ini ya. Hadis hasan itu syaratnya rijalnya tidak boleh mastur. Yang kedua, rawinya itu tidak boleh banyak lupa dan banyak salah. Yang ketiga, rawinya bukan mutahan bil hifdzi. Ya. Yang keempat, rawinya ini bukan rawi yang ahli bid'ah. Kemudian yang kelima, telah diketahui matanya itu banyak sehingga ada syahid dan tabi. Sehingga ada syahid dan tabi. Syahid dan tabi itu apa? Intinya hadis pendukung. Jumlahnya banyak sehingga ada syahid dan tabi. Ya, hadisnya boleh dua atau lebih yang menyamai tadi itu. Ya, hadis banyak masih gitu. Bab di sini yang nomor 5. Yang nomor 5 artinya matan hadisnya atau isi hadis yang membicarakan tentang hal itu jumlahnya banyak sehingga ada penguat intinya. Dan penguat itu bisa penguat berupa tabi, bisa bisa penguat berupa syahid. Syahid seperti apa? Tapi seperti apa nanti dulu. Ada berapa tadi itu berarti syaratnya? Yang pertama apa? Syaratnya yang pertama tadi? Rawinya nggak boleh rawi master. Rawi master tadi apa? Rawinya tidak dikomentari, tidak disebut hadis, atau rawinya tidak terdapat di dalam kitab rijalul hadis. Kemudian yang kedua apa? Rawinya itu bukan rawi yang banyak lupa dan banyak salah. Yang ketiga apa? Rawinya tidak tertuduh berdusta. Yang keempat apa? Bukan berdusta. Yang kelima apa? Matanya atau bahasan tentang itu jumlahnya banyak sehingga ada tapi ada syahid. Itu menurut Imam At-Tirmidzi kriteria dari hadis hasan. Kemudian ada yang kedua, silakan dilihat di grup tulisannya. Ya, al-qismus tsani, yakni bagian yang kedua. Ayyakuna rawihi minal masyhurin bisidqi wal amanah. Ya. Jadi ayyakuna yen ono sapa rawihi, rawinya hadis minal masyhurin, orang-orang yang masyhur, yang terkenal. Terkenal apa? Bisidqi wal amanah, orangnya jujur dan bisa dipercaya. Jadi syaratnya yang pertama itu menurut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua ini menurut Al-Khattabi ya. Menurut Al-Khattabi itu syaratnya yang pertama rawinya itu terkenal orang yang shadud
wal aman, ya, yakni orangnya jujur dan bisa dipercaya. Kemudian Al-Khattabi menambahkan ghairi annahu lam yaghlu darajat rijalis sahih, tetapi dia ini perawinya nggak sampai pada derajat sahih, nggak sampai pada derajat sahih. Likaunihi yaksuru anhum fil hifdzi wal itqan, karena perawinya tersebut itu qasar, yakni ringkas. Ringkas itu berarti apa? Di sini perawinya itu yaksuru anhum fil hifdzi wal itqan. Hafalannya dan kesempurnaannya itu kurang, ya, pendek, kurang. Kalau sahih mana pak sarannya perawinya? Dobit, tam, cerdas, sempurna, hafalannya bagus. Kalau ini hafalannya sama kesempurnaannya itu berkurang dari yang sempurna tadi, ya. Jadi di sini nomor 1 menurut Al-Khattabi berarti siapa? Perawinya ini terkenal dengan jujur dan amanah. Yang kedua, perawinya ini hafalannya dan kecerdasannya kurang sempurna, di bawah derajat sahih, ya. Wa huwa ma'adzalika yartafi'u an hali man yu'iddu ma yanfaridu bihi min hadithihi mungkaron. Maka bersamaan dengan itulah tadi, maka hadis tersebut itu terhindar dari hadis mungkar. Maka dengan hal tadi itu wa yu'tabaru bi kulli hadza ma'a salamatil hadithi min ayyakuna syadan wa munkar. Jadi dari sini, maka dari itibar ini, maka hadis tersebut itu selamat dari syad dan dari kemungkaran. Salamaduhu min ayyakuna mu'allalan, dan kemudian selamat dari illat atau cacat. Wal ismitsani yatanazzalu kalamul Khattabi, yang mana ini pendapatnya Imam Al-Khattabi. Jadi masih lengkap mana dengan Abu Sadir ini? Abu Sadir ini ada 5 kriteria, kemudian kalau Al-Khattabi hanya 2. Terus kemudian saya nyambung, bayangin ini kalau pas Anda ke yang satunya ya, usul hadis, usul lahu, Majad Khatib. Di sini yang pertama ngomong definisi hasan, berbicara definisi hasan menurut Hajjaj Al-Khatib. Kalau Hajjaj Al-Khatib itu menyampaikan bahwasanya hadis hasan itu adalah ma ittasala sanaduhu bi adlin qafadatuhu min ghairi syududin wala illatin. Jadi hadis yang sanadnya ini disambung, ya. Terus kemudian sanad perawinya itu adil, kecerdasannya itu kurang sedikit daripada hadis sahih, dan dia tidak syadz dan tidak illat. Itu kalau definisi dari Muhammad Hajjaj Al-Khatib. Ya, terus kemudian ngomong jenis hadis hasan. Hadis hasan itu ada 2, teman-teman. Ya, ada 2. Hadis hasan itu ada 2. Ada yang pertama hadis hasan li dzatihi. Ya, hadis hasan li dzatihi. Kemudian yang kedua hadis hasan li ghairihi. Li dzatihi dan li ghairihi. Yang pertama yakni hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi itu adalah hadis yang mana hadis itu secara mandiri dia itu berkualitas hasan. Jadi dengan hadis tadi itu sudah kelihatan ini hasan hadis ini. Itu namanya hasan li dzatihi. Kemudian yang kedua hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi itu adalah hadis hasan yang sebenarnya berderajat dhaif tapi naik ke derajat hasan karena adanya hadis-hadis pendukung.
hadis yang aslinya dia ini dhaif kemudian naik ke derajat hasan dikarenakan ada hadis-hadis pendukung. Misalnya dari hadis ini ada satu rawi Muhammad bin Amr. Muhammad bin Amr. Ini ya. Ya di sini ada satu rawi. Ada satu rawi Muhammad bin Musanna, kemudian Muhammad bin Abi Adi, ada Muhammad yakni Ibnu Amr. Rawi yang ketiga dari depan. Dan beliau ini dinilai oleh para ulama dengan laisa bihi bas. Ya. Ia ini tidak mengapa. Laisa bihi bas, tidak masalah. Ibnu Amr ini tidak masalah. Maksudnya berarti dia ini bukan kategori thiqah. Kan seharusnya kalau sahih ya. Kalau sahih seharusnya setiap rawinya itu kan misalkan ini Muhammad bin Musanna thiqah, Muhammad bin Abi Adi para ulama menilai thiqah, Muhammad yakni Ibnu Amr semua ulama menilai thiqah, kemudian Ibnu Syihab semua ulama menilai thiqah, Urwah semua ulama menilai thiqah, Fatimah semua ulama menilai thiqah. Ketika seperti itu hadisnya berarti sahih ya, karena semua perawinya thiqah. Terus kemudian di sini tidak ada syad, tidak ada ailah. Dan dari simbol tahun adanya semuanya simai, nyambung. Ya. Kalau kemudian kejadiannya seperti ini yang ini. Muhammad bin Musanna thiqah, Muhammad bin Abi Adi thiqah, kemudian Muhammad yakni Ibnu Amr laisa bihi ba's. Dia ini tidak mengapa, tidak disebut sebagai thiqah. Maka kemudian hadis ini paham dari sini, paham ya? Nah, dari sini apabila hadisnya seperti ini, langsung seperti ini, tidak ada penguat hadis lain, maka hadis inilah yang disebut dengan hasan li dzatihi. Paham? Paham ya? Ketika hadis ini berdiri mandiri dan hadis ini langsung derajatnya hasan, berarti dia hasan li dzatihi. Di semua ini kan sanadnya benar maknanya kan. Nah, terus kemudian misalkan Ibnu Amr ini di sini dhaful hadis. Dia ini orang yang hadisnya lemah, dhaif. Maka hadis ini apa hukumnya? Jadi hadis dhaif. Misalkan Ibnu Amr ini atau muttaham bil kidbi seperti ini. Ibnu Amr para ulama menilai muttaham bil kidbi. Jadi hadis ini hadisnya dhaif. Lalu kemudian ada hadis lain yang berbicara sama tentang haid seperti ini. Hadis lain berbicara tentang haid ini seperti yang ini banyak hadisnya. Dan kemudian hadis yang banyak tadi itu derajatnya hasan, maka dia naik. Jadi hasan li ghairihi. Paham? Ya. Terus kemudian bagaimana berhujjah dengan hadis hasan? Boleh atau tidak? Boleh, baik yang hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi. Terus berikutnya hadis hasan yang naik ke derajat sahih. Bisa enggak? Bisa. Ada hadis tentang haid, kemudian ada hadis sahih yang berbicara tentang haid yang sama. Maka karena banyak hadis yang menguatkan hadis ini, walaupun riwayatnya bil makna, riwayat bil makna itu gimana tadi? Riwayat bil makna itu gimana tadi? Sama maksudnya, beda lafadznya, maka hadis ini naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi.
Paham. Ada hadis hasan lidani. Ya. Asli kayak ini seperti ini hadisnya hasan. Jelas. Lalu kemudian ada hadis lain. Ada hadis lain membicarakan tentang head sama seperti ini. Hadisnya itu sahih yang lain-lain tadi itu. Sehingga jumlah yang bicarakan head yang sama ini jumlahnya ada banyak riwayat. Yang asalnya hasan lidani naik ke sahih li ghairihi. Paham tidak? Gimana? Ada hadis pendukungnya. Hadisnya ini yang ini, misalkan ini ya. Ini hadis yang ada temukan. Anda nyari hadis tentang head. Anda ketemu hadis ini. Lalu Anda teliti hadis ini ternyata hasan. Lalu kemudian Anda ingin mencari dalil yang lebih kuat. Lalu Anda mencari hadis lain. Lalu Anda ketemu ada hadis sahih yang membicarakan tentang head yang sama. Maka dengan sendirinya ini naik ke sahih li ghairihi. Paham? Siapa yang belum paham? Paham ya? Bener ya? Tanda paham? Ya betul. Jadi tadi yang kemarin. Nanti hadisnya semua yang berkaitan semuanya tiba. Sahih lidah. Terus kemudian tempat hadis hasan. Tidak ada para mukharis hadis itu ya Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan seterusnya itu. Namanya apa? Mukharis hadis. Tidak ada mukharis hadis yang mengkhususkan menulis hadis hasan, tidak ada. Maka hadis itu bercampur dengan hadis yang lain. Bercampur dengan hadis yang lain, tapi yang paling banyak itu terdapat di kitabnya Imam At-Tirmidzi. Karena terminologi itu beliau yang memunculkan. Di kitab Sunan Tirmidzi itu dituliskan hadis hasan. Ditulis, jadi mudah. Terus kemudian di dalam Sunan Tirmidzi itu ada yang beliau menuliskan begini, ada hadis hasan sahih. Kok hasan? Sahih. Hadisnya satu tapi tulisnya ada hadis hasan sahih. Itu maksudnya gimana? Itu nanti Anda ketemu di kitab Sunan Tirmidzi. Maksudnya hadis tersebut ada riwayat lain yang satunya sahih, yang satunya hasan. Makanya ditulis hasan sahih. Terus kemudian kalau ternyata hadisnya hanya satu sanad, tidak ada sanad lain, satu hadis saja, maka di situ maksudnya perawi hadis tadi itu ada yang menilai hasan, ada yang menilai thiqah tadi itu. Jadi orangnya ini ada, misalkan ada perawi ini ya, Abu Amr ini ya, Ibnu Amr, misalkan Al-Imam An-Nasai mengatakan thiqah. Kemudian misalkan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan laisa bihi ba's. Maka kemudian di situ kalau kita memakai Imam Bukhari hadisnya hasan, kalau kita memakai An-Nasai, pendapat Imam An-Nasai hadisnya sahih. Makanya muncul ada hadisun hasan sahih. Jadi seperti itu. Ya, paham? Nah, dari sini hadis itu yang belum berarti satu tentang mutabi dan syawahid. Ya, tabi dan syawahid itu gini. Misalnya gini, tabi ya. Ini kita ngomong mutabi. Mutabi itu pada ini kan sanad terakhir mana? Sanad terakhir siapa? Rawi terakhir. Rawi terakhir siapa dari hadis ini? Iman. Terakhir Fatimah nggak ada lagi loh. Langsung Nabi Muhammad kan. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada yang kelima ini, pada Urwah bin Zubair itu, Urwah bin Zubair ini punya 2
murid. Misalkan Urwah ini punya 2 murid. Ada 2 murid. Si A sama si B misalkan. Kemudian ini punya murid lagi sampai kemudian misalkan di sini punya murid lagi di sini mufaris hadis itu misalkan Imam Tirmidzi di sini. Kemudian di sini misalkan Imam Muslim. Nah, disinilah namanya mutati, yakni banyak riwayat yang mana riwayat itu pada tingkat tabi'in itu jumlahnya banyak, makanya dinamakan mutati. Hadisnya sahabatnya sama, misalnya dari sahabiah Fatimah. Dari Fatimah ini banyak. Oh, biru, mau nggak keliru? Bukan di sini letaknya. Di sini. Di rawi ke-6. Rawi ke-6 ini punya banyak murid. Sama ya. Nah, biru. Di rawi ke-6. Berarti di sahabat ya, di sahabat. Sahabat ini punya muridnya minimal 2 atau lebih dari 1 ya. Nah, murid ini menyampaikan hadis-hadis ini, maka itu dinamakan sebagai mutabi. Satu ini aja di sini lah. Ya, jelas. Fatimah ini punya murid A, B. Dan ini ke bawah, lalu kemudian ke bawah ini enggak hanya 1 loh ya, tapi misalkan ada lagi. Nah, ini saya jarak di sini, misalkan di sini Tirmidzi, di sini Muslim. Nah, ketika Fatimah ini sebagai sahabat punya murid tabi'in, dan dari tabi'in diriwayatkan ke bawah sampai ke mufaris hadis itu ya Imam Muslim sama Tirmidzi dan lainnya itu, maka inilah yang dinamakan mutabi. Jadi ada hadis yang mana di tobat atau di tingkatan tabi'in tadi jumlahnya banyak ya. Sehingga ini menguatkan hadis satu dengan yang lain, itu namanya mutabi. Hadis hasan kalau ada mutabi'nya bisa naik ke sahih li-ghairihi, atau yang asalnya dhaif naik ke hasan li-ghairihi. Ya. Kalau yang mutabi, belum yang mutabi. Sahabat, sini 3 orang di depan, boleh laki boleh perempuan. Nah, contoh nih kayak gini. Nah, kayak gini seperti ini depan nih. Saya nggak tahu kapan lagi. Jadi kayak aku. Ya kan kamu yang paling depan. Akan mencoba supaya paham. Ya sini. Nah, ayo. Jadi kau orang. Iya, kau orang. Dulu pertama kayak orang. Nah, sini. 1 orang di situ. Ada sini. Satunya di sini. Kamu di sebelah. Sini nggak apa-apa. Belakang saya nggak apa-apa. Saya tak sini. 2 orang sini. Nah, 1 di sana. Yang itu. 1 sana, 2 di sini. 1 kamu tuh. Kamu di sana. Lurus dengan ini. Lurus. Nah, kamu tuh di situ. Nah, baik. Siapa namamu? Zahra ini misalkan sahabat. Sahabat itu berarti siapa? Muridnya Nabi Muhammad ya. Kalau di sini Fatimah ya. Lalu Zahra ini punya murid dari tabi'in. Tabi'in itu siapa berarti? Muridnya sahabat, bahasa mudahnya ya. Muridnya sahabat. Zahra punya 2 murid dari kalangan tabi'in, meriwayatkan hadis yang sama dari Zahra ini. Maka disinilah karena tabi'innya yang meriwayatkan 1 hadis diriwayatkan oleh 2 tabi'in atau lebih, itu dinamakan mutabi. Sudah dulu paham? Sehingga paham? Ada yang belum paham? Nah,
tambah satu orang. Nah, kamu sini. Kamu di sampingnya Zahra sana. Nah, Zahra geser sana. Kamu agak sedikit dua. Nah, kamu sana ke sana. Nah, kamu lurus sini. Nah, misalkan ada hadis lagi, atau hadisnya sama itu ya. Zahra sahabat, siapa namamu? Anis sahabat atau sahabiah ya kalau bahasa Arabnya, anggap aja sahabat gitu ya. Zahra sahabat, Anis sahabat, meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sama ke bawah, cuman Anis lewat jalur sendiri. Lewat jalur siapa namamu? Luk, lewat jalurnya Luk hadisnya siapa namamu? Coba siap ya. Zahra Rudin ya. Zahra lewat jalurnya Rudin. Nabi Muhammad misalkan dari jalurnya Anis dan jalurnya Zahra diriwayatkan ke bawah. Inilah yang dinamakan syahid. Syahid itu berarti hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh sahabat yang lebih dari satu. Itu namanya syahid. Tapi kalau yang tabiinnya lebih dari satu namanya apa? Mutabi. Paham? Sampai tidak dicontoh ini berpaham. Ada pertanyaan? Belum saya akhiri tentang hadis Hasan. Ada? Saya harap yang dari pesantren yang punya kemampuan baca kitab ya seperti Anis dan teman-teman ini yang dari pondok-pondok ya walaupun pondok Ramadan itu inilah sempatkan baca kitab ini. Kalau anda ini tidak mau beli cari PDF-nya Muqaddimah Ibnu Salah. Kalau saya memang suka beli kitabnya karena apa? Satu ya mata lebih sehat. Kemudian yang kedua berbagi rezeki. Kemudian yang berikutnya kabar mengambil berkahnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.